Jadi kita kurangi isi perutnya supaya tidak muntah pada saat disembelih, sehingga tadi kualitas dagingnya akan baik, mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Ilmu, ulah saling ngaganggu, mendingan kadia, kurangnya raratu. Kita akan memulai dengan berlaku ihsan terhadap hewan yang akan disembelih. Jadi dalil yang paling utama dari proses penyembelihan adalah satu. Ini yang tidak boleh dilanggar. Dalil yang lain mungkin yang lebih rendah mungkin kita bisa ya nggak terlalu menjadi suatu urusan begitu ya. Tapi jangan sampai hanya demi melakukan dalil yang rendah kemudian mengabaikan dalil yang tinggi. Nah, jadi dalil yang paling utama adalah ketika menyembelih maka sembelihlah dengan baik, tajamkanlah pisaunya, tenangkanlah hewannya. Hewannya dibikin tenang. Ya. Nah, dibikin tenang itu kadang-kadang ada berlaku ihsan itu diterjemahkan sebagai kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan itu adalah berlaku baik terhadap hewan itu. Nah, ada 5 prinsip. Nggak boleh lapar dan haus, nggak boleh harus bebas dari rasa tidak nyaman, harus bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, harus bebas dari rasa takut, harus bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya. Tapi mana mungkin hewan mau disembelih bisa seperti itu. Jadi tugas kita bukan menghilangkan rasa sakit, bukan menghilangkan rasa tidak nyaman, tapi mengurangi rasa sakit dan mengurangi ketidaknyamanan. Nah, jadi itu. Nah, tadi bingung nih. Katanya nggak boleh lapar, tapi justru dipuasakan. Jadi kita harus menimbang manfaat dan mudorotnya. Bapak pedagang sapi, pedagang kambing, mau bawa sapi, mau bawa kambing dari Jawa Tengah ke Tangerang sini. Itu bukan dikasih makan banyak-banyak, tapi perutnya agak dikosongkan. Kenapa? Karena sapi kambing itu memamah biak, dia sudah makan, kemudian makanannya dimuntahkan lagi, kemudian dia kunyah, dia telan lagi. Itu prosesnya itu sambil duduk, sambil diem di bawah pohon yang tenang gitu. Jadi bisa keluar, kunyah-kunyah, masukin lagi. Nah, sementara di truk dia nggak bisa melakukan itu. Truknya jalan. Ya, apalagi kalau truknya barbar begitu nyetirnya. Jadi dia nggak sempat itu memamah biak. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah blot, kembung. Itu lebih jelek efeknya daripada dia dipuasakan sebentar, kemudian oke lah, pasti akan turun susut bobot badannya nyampe sini karena dipuasakan 12 jam misalnya. Tapi dikasih makan sehari 2 hari juga dia nanti akan balik lagi gitu loh. Daripada kembung, kemudian dia pencernaannya jadi nggak bener, sampai sini lama banget untuk kembali normal lagi, itu lama banget. Sama halnya ini dipotong, mau disembelih itu dia hendaknya dipuasakan. Laper nggak apa-apa Pak, yang nggak boleh itu kelaparan. Kalau kita nggak lapar, kita nggak pernah usaha untuk cari uang kemudian beli makan, itu nggak pernah ada. Jadi lapar itu bagus, stres itu bagus. Yang nggak bagus itu distres, ya. Stres nggak punya uang, jadi sementara ada kebutuhan, maka nyari uang, kemudian jadi bisa bertahan hidup. Kalau kita nggak itu, tapi kalau lagi nggak punya duit, ada yang nagih, anak sakit, istri minta dibeliin apa, kemudian macam-macam, itu namanya distres. Stresnya terlalu banyak, terlalu lama, atau ya udah dari lebaran kemarin habis duitnya sampai sekarang nggak ada pemasukan lagi, itu udah distres. Jadi stres nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh adalah distres. Jadi dipuasakan maksimal 12 jam, nggak boleh lebih dari puasa 12 jam. Tapi minum tetap diberikan, karena minum tujuannya adalah kalau dia dehidrasi, darahnya kental. Kalau darahnya kental maka dia dipotong, pembuluh darahnya mampet, darahnya tidak lancar, kemudian matinya lama, artinya tersiksa. Tapi kalau kita kasih makan deh, kasih makan penuh, lambungnya penuh. Ketika lambungnya penuh, begitu disembelih, muntah. Ketika muntah, maka dia disembelih kan nggak langsung mati ya. Ada sakaratul maut, luka sayatannya ketumpahan asam lambung, pedih. Di dalam cairan lambung ada asam-asam lemak terbang yang baunya luar biasa sehingga dagingnya jadi bau. Di dalam situ ada bakteri juga, dagingnya jadi mudah busuk. Jadi kita kurangi isi perutnya supaya tidak muntah
pada saat disembelih, sehingga tadi kualitas dagingnya akan baik, mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Minum tetap diberikan, kemudian bebas dari rasa tidak nyaman. Nah ini handling atau perebahan. Perebahan kalau jelas sapinya kalem, ya pakai cara-cara yang baik. Pakai tali, yang pakai metode rope, metode barle, silahkan. Tapi khusus untuk sapi yang sudah biasa dipegang. Sapi yang baru datang di umbaran, ya sapi kupang, sapi beik, nggak mungkin bisa digunakan pakai tali temali, itu nggak mungkin. Jadi tetap saja keselamatan manusia yang jadi utama. Jadi jangan dipikir itu semua sapi itu sama. Sapi kereman lebih gampang ditangani daripada sapi umbaran. Sapi Bos Taurus, Limosin, Simental, FH itu jauh lebih mudah ditangani daripada PO, SO, Bali, Kupang, itu lebih susah. Ukuran tidak menentukan. Sapi besar, lawang mau jalan aja susah. Lebih gampang kadang-kadang sapi besar daripada sapi kecil. Sapi pesisiran, sapi Sukabumi, itu kecil tapi susahnya nauzubillah begitu. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian perebahan dilakukan secepat mungkin. Secepat mungkin artinya apa? Bapak, punten banget ini. Saya tidak melarang doa yang panjang. Ya, mangga doanya panjang, tapi lakukanlah selagi orangnya lagi merebahkan. Mau doa panjang, mau manggil pekurbannya, silahkan. Tapi lakukanlah itu sebelum sapinya rebah. Begitu rebah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaikat wa taqabbal min siapa? Atau terserah, ada yang nyembelih sendiri, ada yang diwakilkan, segala macam, itu kan tergantung. Itu sebentar gitu loh. Bahkan kalaupun itu tidak dilakukan, yang penting bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah selesai. Karena apa? Niat mah begitu sudah beli aja itu namanya sudah niat. Oh, saya punya ngumpulin duit, niat mau berkurban, beli, kemudian diserahkan ke panitia, itu sudah niat. Itu bahasa universal lah niat begitu. Ya. Jadi punten ini, karena apa? Jangan sampai sapi sudah direbahkan kayak begini. Sapi kan nggak pernah tiduran kayak gini, Pak. Sapi kan duduk ya, sapi duduk. Dia nggak pernah tiduran kayak begini. Ini baru doanya panjang kali lebar, pakai disiram kembang, pakai dibungkus kain putih. Kita senang mandi kembang, sapi enggak, gitu loh. Jadi mulai ritual-ritual yang tidak penting, yang justru melanggar tadi. Sapi nggak senang disuruh kayak gini tuh, nggak senang, padahal dalilnya tuh tenangkanlah hewannya itu. Jadi ini kemudian pengikatan yang tidak berlebihan. Jadi kalau jangan udah diikat, dipalang kayu, ditindih, ditarik ekornya, ya nggak perlu. Yang penting sudah nggak mungkin untuk dia bangun lagi, ya sudah nggak usah berlebihan. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Nah ini ada perbedaan pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan pokoknya hewan kurban harus sempurna. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau cacatnya bukan cacat bawaan masih boleh. Contohnya karena nggak hati-hati pas turun dari truk jadi pincang, jadi kesleo. Ada yang masih membolehkan karena tidak mengurangi jumlah dagingnya. Ada yang karena berantem patah tanduk. Ya. Jadi itu juga ulama ada yang membolehkan, silahkan, karena tanduk tidak berpengaruh pada jumlah dagingnya. Ada yang sanglir, ada yang dikebiri, ada yang bilang boleh. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor domba gemuk yang dikebiri. Karena ternyata saya juga baru tahu, bapak-bapak ada yang jualan tongseng, sate, torpedo enggak? Ternyata ada aturannya di Badan POM itu, bahwa torpedo itu adalah bahan yang dilarang dimasukkan ke dalam bahan makanan. Jadi kalau bapak-bapak jualan itu, kemudian ada yang habis makan itu, kemudian merasa tidak enak, kemudian nuntut bapak bisa kena pasal. Jadi ada peraturan kepala Badan POM itu ada yang seperti itu ya. Jadi torpedo itu memang tidak untuk dimakan. Jadi kalaupun nggak ada torpedonya ya tidak mengurangi jumlah dagingnya begitu. Jadi ya nggak masalah juga begitu. Ya. Tapi yang jelas kalau sanglir bapak harus belinya murah, karena biasanya pedagang beli ke petani juga murah begitu. Ya mangga silahkan, itu diserahkan kepada pribadi masing-masing ya. Kemudian hewan yang tadi luka terbuka, patah kaki, patah tanduk, itu harus didahulukan proses penyembelihannya. Karena dia lagi kesakitan, supaya dia nggak kesakitan, toh mau dimatikan ya matiin duluan gitu loh, supaya rasa sakitnya hilang. Kalau hewan karena sakit, karena penyakit, nah itu yang harus dipertimbangkan. Sekarang ada fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 dan ada fatwa MUI nomor 34 tahun 2023.
tentang hewan yang terkena PMK dan terkena LSD, lumpy skin disease yang kutil pada sapi dan penyakit mulut dan kuku. Keduanya dibolehkan untuk kurban asalkan masih gejala ringan. Dengan catatan kita memang belinya tidak milih yang kutilan, tidak milih yang kena penyakit mulut dan kuku. Bolehnya itu ketika kita membelinya masih dalam kondisi sehat, ternyata dia sudah mulai sakit tapi belum kelihatan, pas kita beli masih kelihatan sehat, pas dibawa ke penampungan itu muncul gejala. Ketika muncul gejalanya ringan, maka masih boleh untuk kurban. Itu fatwa MUI. Tapi kalau kita sengaja, saya sengaja nyari yang pedagang yang ada PMK-nya, yang ada kutilnya, biar bisa beli murah, ya itu menyalahi dalil, karena hewan kurban itu harus yang sempurna, harus yang mahal, harus yang gemuk, harus yang bagus. Karena kita kan nggak tahu hewan itu mau sakitnya kapan, kan nggak tahu. Ya, jadi sudah ada fatwanya. Kalau fatwanya itu ternyata salah, ya mudah-mudahan yang berdosa yang bikin fatwa. Tapi di dalamnya ada saya, jadi saya yang ikut berdosa. Jadi itu aja, kita nggak usah terlalu ribet dengan itu. Kemudian kalau memang ada hewan yang sakit karena penyakit, sebaiknya ditunda. Karena kita tidak tahu dia sakitnya apa. Kalau sakitnya ternyata diperiksa, ini bisa dipotong, maka potonglah terakhir. Ketika hewan sakit karena penyakit dan masih boleh atau masih layak untuk dipotong, maka potonglah terakhir. Karena apa? Kita motong yang sehat dulu. Kalau kita motong yang sakit dulu, tangan kita udah kena yang kuman sakitnya, pisau kita sudah kena kuman sakitnya, lokasinya kena kuman yang sakit tadi, maka nanti begitu nyembelih yang lain jadi tercemar oleh yang sakit tadi. Jadi dahulukan yang sehat daripada yang sakit. Nah, bagaimana kalau salah satu tujuan kita tunda karena kita tidak ingin menyembelih atau hewan yang terkena antrak? Kenapa antrak itu menjadi sangat menakutkan? Satu, karena memang mematikan juga dan menular ke manusia. Walaupun ada obatnya, tapi kalau sampai terlambat ya akan mati, begitu loh. Yang kedua, kerugian ekonominya yang sangat besar. Antrak, hewan kena antrak begitu kebuka, begitu darahnya kontak sama udara, maka lokasi tersebut akan terkontaminasi bakteri antrak, dan bakteri antrak begitu berubah jadi spora, dia tahan panas, tahan otoklav, tahan asam, tahan apa segala macam, tahan dan puluhan tahun. Yang dikhawatirkan itu. Jadi kalau ada hewan kemudian diduga sakit, kita tunda saja, karena kalau antrak begitu sakit kelihatan sekarang, besok pasti mati. Lah terus saya batal kurban, ya nggak masalah, itu lain soal. Udah niat baik belum terlaksana, itu sudah dicatat sebagai pahala. Niat jahat belum dilaksanakan, belum ada dosanya. Jadi daripada Bapak jadi kurban, disembelih, dibagi ke orang, kemudian orangnya kena antrak, atau disembelih darahnya jadi mencemari lingkungan, mudorotnya jauh lebih banyak itu. Gitu. Jadi nggak masalah juga, panitia nggak usah takut kalau ternyata karena memutuskan ditunda kemudian mati, ya bukan kuasa kita, begitu loh. Jadi mohon itu juga nanti kalau ada kejadian seperti itu, mohon ditenangkan, si pekurbannya itu ditenangkan.